Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMP kelas 7 yang Bapak hormati, Bapak banggakan, dan tentu Bapak saya. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang bab norma dan keadilan. Tapi sebelum Bapak mulai, Bapak selalu ingatkan kepada kalian untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya. Nah, dalam bab norma dan keadilan ini, Bapak akan coba mengajak kalian untuk sebentar saja mengingat waktu kalian waktu kelas 6 SD pernah belajar tentang manusia adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau makhluk yang selalu berinteraksi dengan makhluk yang lain. Nah, hubungan-hubungan tersebut ya harus selalu berjalan baik. Dalam pergaulan sehari-hari kita tentu mempunyai teman, mempunyai sahabat. Bapak contohkan dalam pertemanan yang sering kalian lakukan. Tentu kalian ingin mempunyai sahabat atau teman itu yang tidak merugikan. Bapak ambil contoh misalnya kalian selalu ingin punya sahabat yang mengerti kalian, diajak bicara, curhat, kemudian memahami perasaan kita. Tentu bila punya sahabat seperti itu, kalian akan nyaman dan persahabatan itu akan terus berjalan seiring dengan waktu dan akan lama terjadinya. Berbeda ketika misalnya kalian punya teman yang suka merugikan diri kita. Contoh misalnya menggunjing kita, menjelek-jelekan kita di belakang kita, berbohong, mengambil barang milik kita, tentu pertemanan itu tidak akan berjalan lama. Nah, oleh karena itu bahwa dalam menjalin hubungan dengan orang lain, sebagaimana tadi disebutkan bahwa sebagai manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, tentu hubungan itu harus didasari oleh sebuah keinginan untuk membangun hubungan yang harmonis. Lalu pertanyaannya, hubungan yang harmonis itu yang bagaimana, Pak? Hubungan yang harmonis itu tentu hubungan yang tidak saling merugikan. Nah, bagaimana agar tidak saling merugikan? Tadi, bahwa harus ada peraturan. Contohnya, ya, peraturan dalam pertemanan. Di rumah kalian juga sama. Bagaimana kalian berbakti kepada orang tua pun akan sayang kepada kita ketika kita mentaati peraturan atau menjalin hubungan dengan orang tua. Bagaimana agar hubungan kita dengan orang tua bagus atau baik? Ya kita harus mematuhi perintahnya. Contoh misalnya, ketika ada cucian yang harus dicuci, cucilah sendiri, jangan mengandalkan orang tua. Atau misalnya rumah kotor, ambil sapu, dibersihkan, dipel, itu juga salah satu cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Maka ketika hubungan kalian dengan orang tua itu baik, ketika kalian mempunyai kebutuhan, maka kebutuhan itu pun akan mudah untuk diperoleh oleh kalian. Berbeda ketika dengan anak-anak yang suka membangkang kepada orang tua, tidak mau membantu kepada orang tua, mungkin orang tua pun akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan bahwa hubungan-hubungan yang terpenting yang dilakukan dengan makhluk lain itu adalah hubungan yang harmonis. Nah, untuk menciptakan hubungan yang harmonis apa? Harus ada peraturan. Namanya peraturan itu adalah norma. Apa itu Pak norma? Norma adalah serangkaian peraturan yang terdapat di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kita dalam menjalankan kehidupan atau bergaul sehari-hari. Ya. Bapak ambil contoh misalnya kalian main bola atau bermain voli, bayangkan saja ketika tidak ada peraturan, apa yang akan terjadi? Tidak akan berjalan fair pertandingan itu dan tidak akan menarik untuk ditonton. Atau kalian misalnya tidak ada peraturan di rumah, seenaknya saja, nah rumah akan berantakan, rumah tidak akan teratur dan tidak akan rapi. Oleh karena itu maka sangat penting kita untuk menerapkan peraturan atau mematuhi peraturan yang berlaku di setiap lingkungan kita berada. Bapak rasa sangat sulit ketika kita mencari di mana tempat yang tidak ada peraturan. Semuanya selalu ada peraturan. Di rumah
ada peraturan orang tua, di sekolah ada tata tertib, di jalan raya ada undang-undang lalu lintas atau peraturan lalu lintas. Di masyarakat ada norma yang harus ditaati, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, ya. Di keagamaan juga sama. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, itu pun harus diingat oleh kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka yang beriman dan bertakwa itu akan mendapatkan surga. Artinya Allah hanya memberikan surga kepada mereka yang patuh terhadap peraturan yang Allah buat. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menaati peraturan atau norma yang berlaku. Bapak kira penjelasan yang Bapak sampaikan sudah cukup memberikan gambaran tentang apa itu norma. Mudah-mudahan kalian cukup memahami dan mengerti. Nah, oleh karena itu, Bapak coba tugasnya untuk saat ini. Dalam kesempatan ini, Bapak ingin memberikan sebuah tugas untuk kalian, untuk coba kalian mendata norma atau peraturan apa saja yang berlaku di sekolah, peraturan apa saja yang berlaku di rumah, dan peraturan apa saja yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ya. Masing-masing tugas atau contoh perilaku patuh terhadap peraturan tersebut kalian berikan 3 contoh saja. Nah, nanti kalian sudah didata, dituliskan dalam buku catatan kalian sebagai bahan untuk nanti pemeriksaan atau penilaian di mata pelajaran PPKN. Itu saja mungkin yang Bapak bisa sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat, ingat, jaga protokol kesehatan, tetap di rumah, dan selalu patuh terhadap peraturan, baik itu peraturan agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu peraturan di rumah yang berasal dari orang tua atau dibuat oleh orang tua, atau misalnya di lingkungan sekolah tetap belajar, kerjakan tugas sebaik-baiknya, dan di lingkungan masyarakat untuk saling menghormati dengan anggota masyarakat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.